Ya, saya sebagai rekan sejawat, ya, artinya rekan sejawat itu sesama profesi advokat. Sangat menyayangkan kejadian waktu di stasiun televisi swasta itu ya, dalam hal ini TV One. Sangat menyayangkan. Karena saya melihat sejak awal, ya, yang ditampilkan ini adalah kegagahan, ya, atau dalam bahasa gaulnya itu petantang petenteng gitu, ya. Itu menurut saya tidak mencerminkan sebagai seorang advokat. Kalau seorang advokat itu kan yang dilakukan itu adalah argumentasi secara hukum, ya. Boleh kalau argumentasi secara hukum, debat kencang boleh, tapi setelah itu ya jangan diikuti dengan sikap tindakan fisik, ya. Saya juga waktu kasus Ina, kasus Peggy pernah kan, waktu di ILC pernah, di Sakdem ya waktu itu juga pernah ada tuh orangnya Pitra yang mau menyerang saya kan. Wah, setelah debatnya kalah sama saya, kemudian dia menghampiri saya, mau menyerang saya. Tapi ya saya biasa aja sih. Karena saya pikir malu lah. Kemudian menjaga apa ya, stasiun TV juga yang sudah mengundang kita kan kita hormati kan itu. Itu kalau saya. Jadi perdebatan itu biasa. Yang sangat sayangkan adalah melakukan apa, menunjukkan tindakan-tindakan fisik ya, menunjukkan kan secara fisik bahwa kita nih berani, gagah-gagahan. Nah itu menurut saya yang tidak pantas ya sebagai seorang advokat. Kemudian saya lihat dua-duanya kan saling lapor tuh, ya, saling melaporkan, baik dari kubu eh, Bang Sunan maupun dari kubu Bang Julianus Miring kan. Nah, itu dua-duanya itu saling melaporkan. Saya mengamati video yang viral ya. Itu saya mana nih ya tindakan penganiayaannya atau tindakan pemukulannya atau pengeroyokannya kan. Saya mengamati itu kalau untuk rame-rame ya kelihatan ya, tapi kalau untuk mukul saya belum menemukan ya. Dan dua-duanya juga saya belum menemukan ya, ya baik dari kubu Bang Sunan maupun dari kubu Julianus saya belum menemukan. Tapi ketika mereka melapor mungkin mereka sudah menemukan adanya tindakan-tindakan itu ya, atau merasakan adanya tindakan-tindakan itu. Ya silakan saja, baguslah kalau memang saling melapor ya. Begitu maksudnya, mendingan juga melapor daripada menunjukkan tindakan-tindakan apa semacam kita paling berani ya, atau kita gagah-gagahan ya. Masih mendingan juga lapor lah, karena orang hukum itu kalau melakukan tindakan ya harus melakukan secara hukum kan itu. Ya tidak apa-apa, dua-duanya saling lapor mengalir, nanti biarlah penyidik yang akan menentukan laporan mana yang bisa dinaikkan penyidikan, atau dua-duanya apakah bisa naik penyidikan, atau dua-duanya apakah tidak bisa menaik penyidikan. Artinya tidak ditemukan peristiwa pidana atau ditemukan peristiwa pidana nanti itu. Oke, berarti kalau pertanyaannya begitu, saya akan membacakan kode etik advokat Indonesia. Ya, jadi gini, di dalam kode etik advokat Indonesia itu ada dua hal yang diatur yang kaitannya ya, dengan berhadapan dengan rekan advokat, sesama advokat atau rekan sejawat. Itu ada dua hal yang diatur ya. Yang pertama mengenai kepribadian advokat. Di dalam kode etik advokat ya, untuk kepribadian advokat itu diharuskan ya, itu diatur di dalam pasal 3 huruf D. Di mana disebutkan bahwa advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Nah, jadi ada kewajiban bagi advokat ya,
untuk menjaga rasa solidaritas ya, di antara teman sejawat. Artinya, meskipun kita sedang berhadapan, berdebat, ya, tetapi tetap dalam kode etik advokat itu wajib memelihara rasa solidaritas. Artinya rasa solidaritas itu kita menyadari bahwa meskipun kita sedang berdebat argumentasi, ini adalah rekan sejawat sama profesi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, ada hubungan dengan teman sejawat. Ya, kalau tadi kepribadian advokat, yang kedua ada diatur hubungan dengan teman sejawat. Nah, diatur di dalam pasal 5 ya. Huruf A ini saya bacakan berbunyi. Hubungan antar teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati dan saling menghargai. Itu. Jadi meskipun sedang berhadapan, berdebat seru kencang, tetapi jangan lupa ya, harus mentaati kode etik advokat, yaitu harus saling menghormati dan menghargai. Ditunjukkan dengan apa saling menghormati dan menghargainya? Saling menghormati dan menghargainya itu ya, itu tidak perlu semacam apa ya, intimidasi ataupun melakukan tindakan secara fisik, ya itu tidak boleh. Ya, kalau berdebat seru kencang nggak apa-apa, argumentasi mempertahankan argumentasinya masing-masing nggak apa-apa. Tapi setelah itu ya sudah, harusnya nggak usah lagi ya ditunjukkan dengan sikap-sikap rasa benci, apalagi dengan tindakan-tindakan fisik, itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang huruf C ya, hubungan antar teman sejawat ini disebutkan bahwa keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat itu harus ya, diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa ya, nah kemudian diadili lah ya, diputuskan apakah melanggar kode etik advokat atau tidak. Tidak dibenarkan disiarkan di media massa. Itu. Jadi kalau ada yang tidak cocok atau keberatan dan bertentangan ya, keberatan dengan lawan rekan sejawat ini ya, lawan debat ini ya, atau lawan debat di persidangan ya, itu tidak boleh ya kemudian disiarkan di media massa. Nah, itu harus diajukan ke Dewan Kehormatan, karena advokat itu ada Dewan Kehormatannya yang akan memeriksa yang bersangkutan itu melanggar kode etik advokat atau tidak. Itu seharusnya. Nah, pertanyaannya, apakah yang kita saksikan itu tindakan-tindakan rekan-rekan advokat itu, apakah dia melanggar kode etik advokat? Nah, sayangnya saya sebagai rekan advokat tidak bisa, tidak boleh. Ya, tadi sudah saya sebutkan, ini kan media massa nih, tidak boleh untuk menentukan atau menyimpulkan bahwa rekan sejawat ini melanggar kode etik advokat. Itu nggak boleh. Paling tidak saya menyampaikan kepada masyarakat, oh ini loh aturannya dalam kode etik advokat sebagai advokat itu. Begitu. Memalukan ya sebenarnya, disaksikan, ditonton tuh memalukan. Kayak ya sampai ada yang menyebut kayak mau mafia-mafiaan luar ayu kan itu bukan karakter advokat lah ya. Nah, jadi memalukan sebenarnya. Tapi ya biarlah yang sudah terjadi. Saya berharap sih ya ke depan itu tidak terulang lagi. Ya, harus saling bisa menahan diri. Ya, saling bisa menahan diri. Ya. Lah, saya waktu kasus Vina bagaimana tuh kasus Peggy? Wah, kencang. Tapi saya sabar aja. Ketika saya berdebat, saya masih bisa senyum. Meskipun saya direndahkan apa, tapi saya argumentasinya saya lawan, tapi kemudian saya masih bisa senyum kan. Itu jadi harus bisa menahan diri ya. Karena kita advokat itu punya ilmu.
Beda dengan preman, itu kan fisik yang diandalkan ya. Tapi kalau advokat itu kan punya ilmu, jadi harus ilmu lah yang digunakan. Jadi saya berharap ya, ini harapan saya berharap ya, ini kejadian yang memalukan itu ke depan tidak terulang lagi. Mempertontonkan ya, seolah-olah jagoan kuat ya, kemudian kontak fisik ya dengan sesama rekan sejawat itu tidak pantas ya. Masyarakat juga pasti ya menilai seperti itu, bukan hanya saya ya. Masyarakat pasti menilai seperti itu karena saya tonton beberapa video ya, termasuk tayangan di Intens juga, komentar-komentarnya itu kan ya pada sangat menyayangkan. Masyarakat itu netizen udah pintar-pintar sekarang itu.